Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Mari kita lanjutkan. Materi kali ini yang akan kita pelajari adalah tentang deteksi dan perbaikan kesalahan. Masih pada bagian jaringan komputer dan internet. Kesalahan dapat terjadi pada pengiriman data pada jaringan komputer yang menyebabkan data menjadi termodifikasi, hilang atau korup. Dalam kegiatan sehari-hari pun tentu kita dapat melihat berbagai contoh kesalahan, seperti paket pesanan barang yang salah kirim alamat dan banyak hal lainnya. Sebagai ilustrasi dan gambaran mengenai materi deteksi dan perbaikan kesalahan, silahkan baca dan perhatikan teks berikut ini. Bacalah teks berikut. Bagaimana? Apakah dapat membaca contoh teks tersebut? Contoh teks di atas mungkin dapat dibaca dan dimengerti oleh sebagian besar orang. Namun, ternyata tidak demikian dengan komputer. Data yang berubah atau terkorupsi atau korup sering ditemukan pada pengiriman data seperti pada contoh teks di atas. Oleh sebab itu, pengecekan kesalahan sangat penting di teknologi informatika. Adapun bentuk-bentuk kesalahan yang dapat terjadi pada pengiriman data yaitu yang pertama, single bit error. Di situ terlihat pada bagian receive atau penerima terdapat satu error. Kemudian yang kedua ada multiple bit error, yaitu terdapat error lebih dari satu. Kemudian yang ketiga ada burst error dengan banyak error di bagian penerima. Kesalahan yang terjadi pada proses pengiriman data tersebut dapat dikendalikan dengan dua cara, yaitu pendeteksian kesalahan, yang kedua, perbaikan kesalahan. Pendeteksian kesalahan merupakan salah satu cara ampuh dalam mengendalikan kesalahan ketika proses pengiriman paket data. Ada beberapa cara untuk pendeteksian kesalahan pada pengiriman data. Di antaranya yaitu yang pertama ada parity check, yang kedua checksum, yang ketiga cyclic redundancy check. Parity check adalah salah satu metode untuk mengecek apakah data yang ditransmisikan sesuai dengan aslinya. Metode ini menggunakan perhitungan banyaknya bit 1 pada data yang dikirimkan. Parity check dapat menggunakan parity genap atau gasal atau ganjil. Parity genap menggunakan aturan banyaknya bit 1 harus genap, sedangkan parity ganjil menggunakan aturan banyaknya bit 1 pada data harus ganjil. Parity check diletakkan sebagai tambahan bit pada data yang akan dikirim, yang biasanya di bit paling kiri, atau most significant bit, yang biasa disebut dengan parity bit. Sebelum proses pengiriman data, pengirim dan penerima data harus sepakat jenis parity mana yang digunakan. Hal ini disebut dengan protokol transmisi. Perhatikan contoh berikut. Pada parity bit, biasanya di sebelah kiri. Bit paling kiri digunakan sebagai parity bit. Jika metode parity genap yang digunakan, maka parity bit diisi dengan bit 0. Banyaknya bit 1 adalah 4 atau genap. Jika metode parity ganjil yang digunakan, maka parity bit akan diisi dengan bit 1. Dengan banyaknya bit 1 adalah 5 atau ganjil. Parity check berguna ketika kesalahan pengiriman data hanya muncul pada 1 bit. Namun ketika kesalahan terjadi pada 2 bit data, maka parity check tidak dapat mendeteksinya. Sebagai contoh, jika data berubah pada 2 bit ke 5 dan 6, maka banyaknya bit 1 masih genap dan data dianggap tidak salah. Data dikirimkan menggunakan parity genap dan berubah ketika diterima, namun masih memenuhi parity genap. Sini contohnya, data dikirimkan bit 1 berjumlah 6
dan data diterima bit 1 berjumlah 6 juga, tetapi dengan urutan yang berbeda. Pendeteksian kesalahan pada parity check masih memiliki kekurangan di mana metode ini belum dapat menemukan di mana tepatnya atau bit keberapa dari data yang korup. Metode ini selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan parity block atau memberikan tambahan parity byte. Contoh pada tabel berikut, data sebanyak 9 byte dikirimkan dari pengirim ke penerima. Pengirim dan penerima bersepakat menggunakan parity genap. Kesepakatan juga dilakukan untuk mengirimkan parity byte yang berfungsi sebagai parity bit vertikal yang dapat digunakan untuk memastikan bit mana yang salah. Pada tabel ini terdapat error pada byte 8, yaitu pada bit 5. Di sini menggunakan parity bit genap, namun terlihat di situ pada bit 5 adalah ganjil. Tabel menunjukkan contoh bit 5 dari byte 8 yang korup atau mengalami kerusakan data. Pendeteksian kesalahan pengiriman tersebut dapat diperbaiki dengan mengganti bit 5 dari byte 8 menjadi 0, sehingga byte 8 menjadi 1110110. Demikian tadi materi deteksi dan perbaikan kesalahan pada bagian parity check. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar dan tetap semangat.